Shalom Bapak Ibu keselam Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Selamat datang di ibadah online GBI Keluarga Allah Blessing Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu keselam Tuhan, hari ini akan diadakan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur. Roti bisa diganti dengan cracker ataupun roti tawar. Anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah ataupun dengan teh. Bukan simbolnya yang penting melainkan maknanya. Dan nanti selesai ibadah Bapak Gembala yang akan memimpin Bapak Ibu semuanya untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa setiap hari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing memberikan panduan untuk mesbah keluarga secara offline. Bapak Ibu bisa daftarkan di nomor handphone di tempat ini dan Bapak Ibu bisa minta untuk panduan mesbah keluarga. Yang ketiga, setiap hari Kamis kita akan mengadakan Blessing Night atau talk show. Bapak Ibu bisa ambil bagian dengan cara memberikan pertanyaan seputar COVID-19, PSBB ataupun juga mengenai iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menjawab bersama-sama dengan narasumber yang sudah tersedia. Ibadah tatap muka secara online akan kembali menggunakan aplikasi Zoom, yaitu setiap jam 11 dan jam 6 sore. Semuanya udah clear bahwa pakar IT mengatakan bahwa Zoom tidak ada masalah. Sehingga Bapak Ibu bisa bersama-sama tanpa ketakutan dan tanpa kecemasan. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah Zoom setiap jam 11 dan jam 6 sore hari Minggu. Sekian pengumuman, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada yang melihat ibadah online hari ini, saya percaya saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji, menyembah Yesus, nama di atas segala nama. Mari semua yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang membuat kita lebih daripada pemenang. Mari dengan antusias kita pujikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami umat pilihan-Mu Tuhan, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, karena iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibar
Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kami bersyukur Bapa, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kesetiaan-Mu tiada duanya Tuhan. Engkau baik dalam hidupku Tuhan. Kasih-Mu Tuhan bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Dengan segenap hatimu katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah engkau mempunyai Bapa yang setia. Ia menunjukkan kasih setianya bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Segala yang kami perlu Tuhan, Kau sediakan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu diberkati lewat puji-pujian, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dan Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang bermurah hati, yang memiliki hati generous, menabur untuk kerajaan Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu akan diberkati lebih luar biasa lagi. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, Bapak Ibu bisa transfer lewat rekening BCA di tempat ini, atau Bapak Ibu bisa scan dengan QR Code dengan OVO, GoPay, Dana, link aja di QR Code di tempat ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tinggal scan dan Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau memberkati kami, sepanjang hari Engkau menaungi kami, sepanjang hari Engkau melindungi kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau menabur untuk kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memberikan dampak Tuhan untuk setiap orang, dapat berbagi kasih Tuhan, dapat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur, semua yang siap menabur bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik, dan berikut adalah cuplikan bagaimana Bapak Ibu dapat menabur melalui QR Code. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita jumpa lagi dalam ibadah online di GBI Keluarga Allah Blessing. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama pada ibadah kali ini kita akan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa. Segala kemurahan Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semuanya dalam keadaan sehat. Tubuh, jiwa, roh kami. Dan kami menyadari hanya karena kasih karunia-Mu sendiri Tuhan. Hanya karena Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari bersama keluarga dan hari-hari bersama dengan semua rekan-rekan sekerja dalam pelayanan. Tuhan, urapi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan semua pemirsa. Engkau berikan hikmat akal budi supaya kami Tuhan dapat memahami dan mengalami kasih-Mu yang begitu dalam. Mari urapi kami dan kuasa-Mu menjamah, membuka mata rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Baik saudaraku yang kekasih, kita sama-sama saat ini akan belajar masih seputar dengan kebangkitan, di mana kita akan melihat seseorang yang begitu menurut hitungan dia tidak akan menjadi orang yang baik, bahkan menjadi seorang yang disebut rasul. Tetapi nyatanya saudaraku, hamba Tuhan ini dapat dikatakan menjadi rasul dan menjadi berkat di dalam pelayanannya sampai saat ini. Nah, siapakah dia? Saya akan bacakan dulu di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapakah nama rasul yang luar biasa ini saudaraku? Dia adalah Rasul Paulus. Ya, dia dahulunya dikatakan namanya Saul. Dia seorang penganiaya jemaat, orang yang percaya. Bahkan waktu Stefanus dirajam batu, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan saudaraku yang kasih, dia juga diberikan mandat ya oleh yang berwenang pada saat itu untuk mencari, untuk membunuh orang-orang yang percaya. Betapa besar kuasanya waktu itu saudaraku, sehingga tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Bahkan dia seorang murid daripada seorang Farisi, ya guru besar yang bernama Gamaliel. Tapi perhatikan saudaraku, waktu dia menulis dalam Filipi ini, ya terutama Filipi ayat perjanjian baru, ada 27 surat ya yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan atau para rasul, ya 13 diantaranya adalah Rasul Paulus yang menulis dalam kitab perjanjian baru. Nah, waktu dia menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Kalau orang di dalam penjara, pasti saudaraku sangat menderita. Tidak enak, bukan karena berbuat jahat. Dia telah melakukan satu menginjil atau memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Tetapi banyak orang ya iri pada waktu itu, orang Farisi
para imam-imam, sehingga Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Nah, sehingga dia menuliskan surat Filipi ini. Saudara, kalau saudara membaca surat Filipi hanya 4 pasal, tapi nada-nadanya sangat optimis, nada-nadanya sangat positif. Kenapa saudaraku yang kekasih pada ada dalam penjara? Bukan dalam keadaan dia dalam kondisi yang istimewa, enak atau kaya raya. Tetapi dia dalam kondisi menderita. Dia di penjara yang paling dalam dan dia menuliskan yang saya bacakan tadi. Ya. Yang dikehendaki Rasul Paulus yaitu mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana ya dikatakan menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, yang pertama kalau saya lihat saudaraku, ya Rasul Paulus mengapa dia begitu keadaannya sangat berubah, karena berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, karena orang yang berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, ya akan mendapat kekuatan dan mampu bertindak atas tantangan. Jadi iman saudara dan saya yang percaya kepada Kristus menghadapi segala situasi, ya termasuk saat ini saudaraku, ya dalam saat ini saya lagi membawa firman ini, ya di kota Surabaya ada PSBB, ya besar-besaran saudaraku, sehingga sungguh-sungguh kami tidak dapat keluar, dan kami tahu persis kalau kami saat ini dapat menyampaikan kabar baik ini saudaraku, itu semuanya karena kasih karunia. Ya, karena Paulus sudah menerima dan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, maka sikapnya berubah semua saudaraku. Pada waktu itu saudaraku diceritakan dalam perjanjian, dalam Kisah Rasul, ya diutus untuk membunuh para rasul-rasul yang lainnya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, dia mengejar ke Damsyik, sudah diberikan surat kewenangan, tetapi di tengah jalan ada sebuah sinar, ya, yang menghampiri dia, sehingga Rasul Paulus rebah. Dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dikatakan, siapa engkau? Tuhan. Saudaraku, dikatakan, aku Yesus yang kau aniaya. Padahal saudaraku, masa-masa itu Tuhan Yesus ada, sudah dalam kerajaan sorga. Ya, sudah bangkit dari antara mati dan naik ke surga. Yang dianiaya adalah orang-orang yang percaya. Tetapi yang merasakan penderitaan, yang mengatakan itu berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Sehingga Paulus atau Saulus bertobat dan memberitakan kabar baik ini. Saudaraku, luar biasa. Perubahan yang begitu luar biasa saudaraku yang kekasih. Ini karena perjumpaan sekali lagi dengan Yesus yang sudah bangkit. Nah saudaraku, sebab itu Rasul Paulus berkata demikian di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa saudaraku. Dalam bukan keadaan dia nyaman, kaya, ya, menikmati kemewahan. Tidak saudaraku. Dalam keadaan aniayanya di penjara, dia dapat menulis dan berkata segala perkara. Berarti bukan hanya perkara yang menyenangkan, tapi dalam perkara yang tidak menyenangkan. Dalam penjara, dalam keadaan dia mungkin sudah mengalami aniaya, dia dapat berkata segala perkara.
dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pertanyaannya saudaraku, secara manusia dimanapun juga saudaraku, tidak mungkin orang yang menderita begitu rupa di penjara saudaraku. Ya kalau penjara seperti sekarang saudaraku, itu penjara zaman dulu saudaraku, yaitu di tengah-tengah atau di satu sel tapi di dalam saudara, di tengah-tengah dia menurut tradisi dia dipasung saudaraku yang kekasih, dirantai. Kok bisa? Jawabannya hanya satu. Dia yang sudah bangkit, dia ambil bagian, memberikan kekuatan. Bukan karena faktor kekuatan manusia, tetapi karena dia adalah Tuhan. Itu yang pertama saudaraku yang kasih. Dalam COVID ini juga saudaraku. Ya, sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita sudah memulai masuk ke dalam masa-masa kesuraman. Ya, bukan hanya soal kita dibatasi waktu, dibatasi dengan jarak, nah, tetapi kita banyak sekali yang mengeluh. Pekerjaan sepi, ya, apalagi ojol-ojol dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh lagi berboncengan saudaraku. Dan lagi pengusaha yang besar mengatakan 2-3 bulan lagi kita hanya dapat bertahan kalau semuanya kena PSBB. Karena mereka tidak dapat kerja saudara. Semuanya menghadapi kesuraman. Tetapi kuasanya Yesus tetap sama. Tidak akan berubah. Ya, bukan hanya masa-masa lalu, tetapi masa-masa sekarang pun kalau saudara dan saya menyerahkan hidup saudara, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka akan terjadi sesuatu seperti yang dialami Rasul Paulus. Saudara, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami hal-hal, mengalami kuasa kebangkitan, mereka semuanya mengatakan hal yang sama. Ya. Kadang-kadang kita heran, kok bisa ya tidak panik ya, tetapi punya optimis, punya positif, hal yang positif. Coba renungkan baik-baik, belum terlambat saudaraku. Mungkin ada yang ragu-ragu ya, seperti Rasul Thomas, dia ragu-ragu saudaraku. Ya, kalau aku tidak melihat Yesus dan mencocokkan tanganku pada lubangnya yang ditusuk oleh paku, aku tidak akan percaya. Satu kali keraguan Thomas dijawab oleh Yesus. Oh, Yesus luar biasa saudaraku. Dia bukan seorang yang pendendam, no saudaraku. Dia belas kasihannya luar biasa. Dia tahu siapa kita. Rasul dalam Mazmur dikatakan dia tahu kita ini debu saudaraku. Ya, nah saudaraku, satu kali semuanya terkunci. Ya, Thomas ada di dalamnya. Lalu Tuhan masuk dengan tubuh kemuliaan. Pintu terkunci, dari mana dia dapat masuk? Tuhan pada waktu itu memakai tubuh kemuliaan. Saya ulangi, tubuh kemuliaan, tubuh. Tapi lain dengan tubuh jasmani sekarang. Dalam Blessing Night ada yang tanya dengan saya saudaraku. Waktu Yesus menampakkan diri besok, ya tanya saudara waktu nanti turun kedua kalinya. Apakah Tuhan Yesus pakai tubuh, pakai apa hanya roh saja? Atau pakai tubuh? Saya katakan pakai tubuh, tapi bukan tubuh jasmani. Ya, nanti saudara bacalah supaya jangan terlalu lama saudaraku ya. Saudara baca ada tubuh kemuliaan, ada tubuh jasmani. Nah, waktu Yesus bangkit menampakkan diri pada mereka yang terkunci, ya, itu pakai tubuh kemuliaan. Dan Tuhan Yesus berkata, Thomas, mana jarimu? Sekarang cucukkanlah ke dalam tangan. Beranikah Thomas? Enggak berani saudaraku. Langsung yang sujud syukur. Ya Tuhanku, ya Allahku. Luar biasa.
Setelah Thomas berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, tahukah saudara? Sampai akhir hayatnya dia menyebarkan berita baik Injil, ya, di India, saudaraku. Dan masih ada semacam gerejanya gitu, saudaraku. Saya lupa di mana, saudara bisa cari di Google, saudaraku. Ya, sampai mati, ditombak oleh mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga Thomas dikatakan Rasul India. Saudaraku, orang yang berjumpa dengan Yesus, terjadi sesuatu dalam hidupnya. Bukan karena dia orang yang baik, tapi benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya. Sehingga ada kekuatan. Lalu masuk yang kedua, saudaraku. Perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, orang itu akan memiliki otoritas ilahi. Katakan otoritas ilahi. Otoritas ilahi. Untuk menang atas masalah, atas kuasa iblis, maupun tekanan dunia. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Problem-problem yang sesungguhnya terjadi sekarang. Ya, saudaraku, ini sebenarnya satu pemurnian di mana Tuhan sudah bekerja, mencari, memanggil mereka yang belum mengenal Tuhan. Dunia dengan segala kemegahannya, dengan pengetahuannya, mereka sangat sombong sekali, mengandalkan otaknya, saudaraku. Ya, bukan kita tidak pakai akal sehat, kita pakai akal sehat. Tapi mereka dengan jumawanya, seenaknya, saudaraku. Ya, mereka telah melakukan tekanan-tekanan. Dan Tuhan, haleluya. Saat ini, saudaraku, dengan COVID ini, saudaraku. Ya, Tuhan tunjukkan, saudaraku. Hanya dengan virus yang super kecil. Ya, dikatakan bakteri itu tidak kelihatan, saudara. Harus dibesarkan berapa kali dengan alat pembesar baru kelihatan. Ini virus lebih berapa ribu kali atau berapa puluh ribu kali dibesarkan baru kelihatan, saudara. Ya, secara mata nggak kelihatan. Tapi sekarang menimbulkan hal-hal yang sangat menakutkan. Mereka yang kena, saudaraku, ya kita harus berdoa. Ya, bukan hanya menyerang orang-orang yang tidak dalam Tuhan, orang Kristen pun keserang. Tapi perhatikan baik-baik, Rasul Paulus menekankan kepada kita, saudaraku. Lukas 10 ayat 19, saudaraku. Berbunyi demikian. Sesungguhnya, bukan kira-kira, bukan mudah-mudahan, saudaraku. Jelas, tegas. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan musuh. Sehingga menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak akan membahayakan kamu. Catat baik-baik, saudara. Apapun yang menimpa saudara, entah itu ekonomi yang akan datang, ya, atau apalah saudara, saya nggak tahu, atau persoalan yang menekan hidup saudara, saingan saudara, saudara dikhianati, Alkitab saya mengatakan, ya, itu tidak akan membahayakan kamu. Mengapa? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ya, yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal.
Saudaraku yang kekasih, sebab itu persoalan ini sementara. Saya tahu dan saya pasti ada akhirnya. Ya, kalau Tuhan izinkan saudaraku, COVID ini berhenti berapa mungkin 10-20 tahun lagi, COVID mungkin hanya sebagai cerita biasa. Tetapi nama Yesus, haleluya, dengan segala kasih dan kuasanya, dia tetap akan menjadi juru selamat. Bahkan namanya bertambah besar. Sebab dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih, sebab itu mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau dan perang buat engkau. Saya bersyukur mempunyai Allah yang menjadi manusia. Bukan hanya itu, tetapi menyatakan diri di dalam kehidupan pribadi. Sehingga saya sampai saat ini, saya tahu. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kepandaian manusia, tetapi semata-mata anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, tidak ada yang membahayakan engkau. Kenapa? Iblis telah dikalahkan di atas bukit Golgota. Saudara, tolong dibuka ya, Matius pasal ke-18. Matius pasal 28. Ayat yang ke-18 saya bacakan sampai ayat ke-20 kalau gak salah saudaraku. Ya, Yesus mendekati mereka sesudah kebangkitan dan berkata kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Karena itu, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, haleluya, perhatikan, dan ketahuilah aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir. Dalam terjemahan yang lain katakan sampai kesudahan alam. Alam belum musnah. Kita masih memijakkan kaki kita di bumi ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyertai kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga saudaraku. Luar biasa saudaraku. Ya, orang yang berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, dia memang mati di atas bukit Golgota. Dia disalib saudaraku untuk menebus segala dosa dan perbuatan saudara dan saya. Tetapi dia telah bangkit pada hari yang ketiga, ya, dan memberikan kepada saudara apa? Damai sejahtera. Luar biasa. Apakah ini hanya perkataan Yesus? Enggak, saudaraku. Ya, Rasul Paulus mengalami apa yang diucapkan Yesus setelah dia mengalami perjumpaan pribadi. Coba saudara baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 berkata demikian saudaraku. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ada sukacita yang tidak masuk akal. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala macam kejahatan saudaraku. Tapi orang yang berjumpa dengan Yesus.
dia mengalami damai sejahtera. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat rekan-rekan bisnis yang mengalami masalah begitu rupa, saudaraku. Ya saat ini, saudaraku, mereka tetap mencerminkan Yesus karena ada sukacita di dalamnya. Kadang saya heran, saudaraku, kalau mereka ditanya oleh orang, kamu lah kondisi kayak gini, aku tahu kamu ini ya bukan lebih keadaanmu, kamu yang serba kurang. Ya. Oh, saya katanya, saudaraku, dia jawab, ya saya memang pas-pasan. Pas saya butuh, Tuhan pasti kasih. Dengan kata lain, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Dia percaya penuh, dia ada sukacita, dia alami semuanya itu karena Yesus sudah menyatakan kebangkitannya. Dan ini dialami sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, ya, yang akhir-akhir ini sangat populer sekali. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Loh Pak, gimana Pak? Ya, saya tidak boleh gentar Pak. Keadaan sedemikian anak saya. Bagaimana keadaan bank saya Pak? Bagaimana keadaan masa depan saya? Saudaraku yang kekasih, Alkitab saya mengajarkan kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau Rasul Paulus mengalami, semua hamba-hamba Tuhan mengalami, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya berkata kepada saudara, saudara berserah kepada Tuhan, maka saudara akan menerima damai sejahtera ini. Caranya gimana, saudaraku yang kekasih? Jangan melihatlah dengan hal-hal yang dapat dilihat dengan mata. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidupku ini bukan karena melihat. Hidupku ini karena percaya. Percaya artinya beriman. Beriman kepada Kristus yang sudah bangkit. Yang mencelik makan mata buta. Yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bahkan dia sendiri yang berkata, saudara, sebelum disalib. Anak manusia akan dibunuh, akan disalib. Bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali. Tapi ada hari yang ketiga. Aku akan bangkit. Bukan dibangkitkan. Dia berkata sendiri, aku akan bangkit. Saudaraku, dan dinyatakan. Dan dialami oleh Rasul Paulus. Ya, saudara tidak akan gelisah. Bukan saya mengatakan demikian lalu saudara menjadi orang super. Saudara. Bukan, saudaraku ya. Kita masih bersifat daging. Ya, kita masih ada pemikiran-pemikiran. Ya, hal-hal yang harus kita antisipasi. Pakai akal sehat. Tapi landasan kita, saudaraku, adalah landasan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ada pengharapan yang baru. Ya, akan saya bacakan saja, saudaraku, pengharapan yang baru. Jadi ada sukacita dan ada pengharapan yang baru. Apa itu, saudaraku yang kasih? Yuk kita baca. Saya minta Roma 5 ayat 5 dan ayat 6. Lalu saya bacakan juga, kita lompat ayat 8 dan ayat 9. Ya. Perhatikan, saudaraku, hal ini sangat indah dan istimewa buat orang yang percaya. Demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan belum terjadi kan? Saya berharap kok. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, tidak mengecewakan. Kok bisa? Ya, karena orang yang berjumpa dengan Yesus dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Karena alasannya karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah
Ya, bukan akan, yang sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, perhatikan. Karena waktu kita masih lemah, ya 2000 tahun yang lalu, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, yaitu saudara dan saya sebelum mengenal Tuhan. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, Dia menebus dosa kita. Ayat yang ke-8, saudaraku, perhatikan. Akan tetapi, nah nih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya Allah ditunjukkan kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ya. Dan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Haleluya. Katakan pasti, bahkan bukan moga-moga, bukan ya syukur-syukurlah kalau diselamatkan. Enggak, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudaraku, 3 hal ini sangat luar biasa. Jangan dengarkan sekali, saudaraku. Dengarkan beberapa kali, ya. Maka saudara akan mendapat sesuatu. Berdoa dulu, saudara, sebelum mendengarkan. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini lebih mengenal Kristus? Mari kita bertumbuh pengenalan kita. Alkitab mengatakan bertumbuhlah engkau dalam kasih karunia. Artinya saudara harus ada satu fellowship, ya, ada satu persekutuan dengan Tuhan. Saat teduh, baca firman, berdoa, ya. Apalagi masa-masa sekarang, saudaraku, banyak waktu, ya, dan terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan ini akan menghasilkan kehidupan yang dipakai Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, sebelum kita akhiri, saya mengajak saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus yang pada hari ini kita akan sama-sama. Saudara silahkan ambil saudaraku, yaitu roti, ya. Roti saudara angkat di atas kepala saudara. Saudaraku yang kasih, renungkan firman. Fokus pada Tuhan. Caranya, saudaraku, mari kita, saudaraku, setiap hari bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dengan doa, dengan ucapan syukur. Oh haleluya, dengan membaca firman Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya Allah Roh Kudus tidak akan tinggal diam, saudaraku. Dia genapi semuanya apa yang dikatakan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Oh Ramasyada Batakara Lamasikala. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kora masyana mata kara lama seka nama mata koria lama sana mata turi lama. Saudaraku yang kekasih, setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Biar Roh Kudus membuka mata rohani saudara dan lebih saudara dekat. Setelah itu ia berkata, inilah perjanjian baru. Berarti yang lama sudah berlalu. Taurat sudah berlalu. Inilah perjanjian baru yang
dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah jangan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, ucapkan terima kasih, ucapkan syukur yang dari hati yang paling dalam. Karena pengorbanannya telah menebus kita. Karena pengorbanannya dia menyertai kita. Dia memelihara kita. Karena pengorbanannya dia memberikan kuasa kepada kita. Sehingga kita boleh melakukan, boleh mengalami damainya sendiri, sukacitanya sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Saudara, firman Tuhan mengatakan engkau sudah diampuni oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Engkau dibeli bukan oleh yang sia-sia, bukan emas perak, tetapi oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Tiba saatnya saudara menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Tuhan berkati anak-anakmu yang telah ambil bagian, baik itu persembahan, perpuluhan, korban tatangan, ucapan syukur, janji iman. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, dan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil. Nama Tuhan Yesus, saudara sudah menerima, katakan amin.